Shin Tae-yong adalah salah satu pelatih sepak bola ternama asal Korea Selatan yang telah mengukir prestasi baik di tingkat klub maupun tim nasional. Ia mulai dikenal luas saat membawa Songnam Ilhwa Chunma meraih gelar Liga Champions Asia pada tahun 2010. Kesuksesannya di level klub membuat Shin dilirik untuk menangani tim nasional Korea Selatan. Di level internasional, ia menjadi pelatih kepala Korea Selatan di Piala Dunia FIFA 2018, di mana timnya berhasil mencatat kemenangan historis melawan juara bertahan Jerman. Setelah karir gemilangnya di Korea Selatan, Shin Tae-yong menarik perhatian PSSI, yang saat itu sedang mencari pelatih berkaliber internasional untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Rekam jejak Shin sebagai pelatih yang disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pembinaan pemain muda dianggap sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. PSSI berharap dengan kehadirannya, Shin dapat membawa angin segar bagi skuad Garuda yang telah lama stagnan di level Asia Tenggara dan Asia. Proses negosiasi antara PSSI dan Shin Tae-yong berjalan cukup panjang. Setelah mencapai kesepakatan, pada akhir tahun 2019, Shin resmi diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Penunjukan ini dianggap langkah berani oleh PSSI, karena melibatkan pelatih asing dengan pengalaman besar. Harapan tinggi langsung disematkan padanya untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong memulai tugasnya di Indonesia dengan misi besar, yakni membangun fondasi sepak bola modern untuk timnas. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas tim senior, tetapi juga mengawasi perkembangan tim U19 dan U23. Salah satu langkah awalnya adalah memperkenalkan pola latihan disiplin tinggi dan sistem bermain yang lebih terorganisir. Pendekatan ini menjadi sorotan, terutama karena Shin secara terbuka menekankan pentingnya kebugaran fisik pemain, yang menurutnya masih jauh dari standar internasional. Masa awal kepemimpinan Shin tidak berjalan mulus. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 mengganggu program latihannya, termasuk pembatalan sejumlah turnamen penting. Meski begitu, Shin tetap optimis dan memanfaatkan waktu untuk memperbaiki mentalitas dan teknis para pemain. Ia juga melakukan pemantauan ketat terhadap bakat-bakat muda yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan tujuan membangun skuad yang kompetitif untuk masa depan. Keberhasilan awal Shin mulai terlihat saat timnas U19 menunjukkan peningkatan performa di beberapa laga uji coba internasional. Hal ini memberikan harapan baru kepada publik bahwa Indonesia dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Namun, tantangan besar masih menanti di depan, terutama terkait ekspektasi besar yang datang dari PSSI dan para pendukung timnas. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, beberapa pencapaian positif mulai terlihat, meskipun perjalanan timnas masih penuh tantangan. Salah satu momen berkesan adalah keberhasilan timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2020. Meskipun gagal menjadi juara setelah kalah dari Thailand, performa skuad Garuda dianggap jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Shin memperkenalkan pola permainan yang lebih agresif dan efektif, yang memanfaatkan kecepatan pemain muda. Selain itu, Shin berhasil membangun kerangka tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Ia dikenal sering memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bersinar di pentas internasional. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand mulai mencuri perhatian berkat kepercayaan yang diberikan Shin. Strateginya berfokus pada pengembangan pemain muda ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena Indonesia mulai dikenal memiliki generasi pemain yang baik. Pencapaian lainnya adalah keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Sesuatu yang terakhir kali diraih pada tahun 2007. Ini menjadi bukti nyata bahwa di bawah Shin, timnas mengalami kemajuan signifikan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih ada kritik yang menyoroti kurangnya konsistensi timnas dalam pertandingan persahabatan dan kualifikasi. Pencapaian ini, meski diapresiasi, mulai memberikan tekanan lebih besar kepada Shin untuk terus membawa hasil positif. Meskipun membawa angin segar, Shin Tae-yong tidak luput dari kritik dan sorotan media. Salah satu isu utama yang sering disoroti adalah hasil pertandingan yang dinilai tidak konsisten. Beberapa laga uji coba internasional berakhir dengan kekalahan telak, sehingga memunculkan keraguan tentang efektivitas strategi Shin.
Media dan pengamat sering mempertanyakan taktik bertahan yang terkadang terlalu pasif dan tidak mencerminkan agresivitas yang diharapkan dari timnas. Selain itu, Shin juga menghadapi kritik terkait pemilihan pemain dalam skuadnya. Beberapa pihak menilai bahwa ia terlalu sering mengandalkan pemain muda tanpa memberikan banyak ruang kepada pemain berpengalaman. Hal ini menimbulkan perdebatan, terutama saat timnas menghadapi lawan yang lebih tangguh. Meskipun Shin beralasan bahwa strategi ini bertujuan untuk membangun tim jangka panjang, kritik tetap bermunculan, terutama saat hasil tidak sesuai ekspektasi. Sorotan lainnya adalah gaya komunikasi Shin yang dianggap terlalu blak-blakan. Ia sering mengkritik kondisi sepak bola Indonesia secara terbuka, termasuk kebugaran fisik para pemain dan kualitas liga domestik. Meskipun banyak yang menganggap kritik ini sebagai bentuk kejujuran, beberapa pihak di PSSI dan media menganggapnya tidak konstruktif dan merusak citra sepak bola nasional. Kritik-kritik ini mulai membangun tekanan terhadap posisinya sebagai pelatih kepala. Hubungan antara Shin Tae-yong dan PSSI menjadi salah satu sorotan utama sepanjang masa kepelatihannya. Pada awalnya, PSSI memberikan dukungan penuh terhadap Shin dengan harapan besar bahwa ia mampu membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan ini mulai menunjukkan keretakan. Salah satu pemicunya adalah perbedaan pandangan terkait program pembinaan pemain dan jadwal pertandingan yang sering berbenturan dengan kompetisi domestik. Shin kerap mengkritik secara terbuka keputusan-keputusan PSSI yang menurutnya tidak sejalan dengan kebutuhan timnas. Sebagai contoh, ia menyoroti kurangnya prioritas PSSI dalam memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pemain yang dipanggil ke timnas. Konflik ini memuncak ketika Shin menolak beberapa arahan PSSI yang dinilai bertentangan dengan visi jangka panjangnya. Sementara itu, PSSI merasa bahwa Shin terlalu banyak menuntut dan kurang menghargai struktur organisasi yang ada. Meski demikian, hubungan ini tidak sepenuhnya negatif. Ada momen di mana PSSI mendukung penuh program latihan Shin, termasuk mendatangkan fasilitas modern dan mengatur pemusatan latihan di luar negeri. Namun, gesekan antara Shin dan beberapa petinggi PSSI terus meningkat, terutama ketika hasil di lapangan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Ketegangan ini menjadi salah satu alasan utama yang memengaruhi keputusan PSSI terhadap masa depan Shin di timnas. Kebijakan Shin Tae-yong dalam memilih pemain sering menimbulkan kontroversi. Ia dikenal memiliki pendekatan yang berbeda, di mana ia lebih mengutamakan pemain muda yang dianggap potensial dibandingkan pemain senior yang lebih berpengalaman. Meskipun strategi ini diapresiasi oleh beberapa pihak, tidak sedikit yang mempertanyakan efektivitasnya, terutama dalam pertandingan penting. Beberapa pemain senior bahkan secara terbuka menyatakan kekecewaan karena jarang mendapat kesempatan bermain. Selain itu, Shin juga terkenal tegas dalam menegakkan disiplin. Di tim, ia pernah mencoret beberapa pemain dari skuad karena alasan kedisiplinan, termasuk kebugaran fisik yang tidak memenuhi standar. Keputusan ini sering menimbulkan perdebatan, baik di kalangan media maupun penggemar. Bagi Shin, kedisiplinan adalah hal yang tidak bisa ditawar, tetapi bagi sebagian pihak, tindakan tersebut dianggap terlalu keras dan dapat merusak hubungan dengan pemain. Kritik juga muncul terkait kebijakan Shin yang sering mengganti formasi dan susunan pemain dalam waktu singkat. Banyak yang merasa bahwa pendekatan ini menyebabkan kurangnya kestabilan tim. Namun, Shin selalu membela dirinya dengan alasan bahwa rotasi pemain diperlukan untuk mencari komposisi terbaik. Kebijakan-kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang memperkeruh hubungan antara Shin, pemain, dan PSSI, serta memengaruhi kepercayaan publik terhadapnya. Meskipun mencatat beberapa pencapaian, kegagalan di beberapa turnamen internasional menjadi titik krusial dalam perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah penampilan timnas di SEA Games 2023, di mana skuad Garuda gagal meraih medali emas yang telah lama dinantikan. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan besar, baik dari penggemar maupun PSSI, meskipun Shin berdalih bahwa fokusnya adalah membangun tim jangka panjang. Kegagalan lainnya terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia tidak mampu melaju ke babak berikutnya. Meski menghadapi lawan yang lebih kuat, seperti Vietnam dan Jepang, banyak pihak yang menganggap bahwa hasil tersebut menunjukkan kurangnya efektivitas strategi yang diterapkan Shin.
Kritik semakin keras ketika performa tim dalam beberapa laga dianggap tidak mencerminkan perkembangan yang diharapkan dari seorang pelatih berkaliber internasional. Turnamen-turnamen tersebut menjadi ujian besar bagi kredibilitas Shin di mata PSSI. Meskipun ia mengakui tanggung jawab atas kegagalan tersebut, ia juga menyoroti berbagai kendala, seperti minimnya waktu persiapan dan kualitas liga domestik yang kurang mendukung. Namun, alasan ini tidak cukup untuk meredam kritik yang mengarah padanya, terutama dari para petinggi PSSI yang mulai kehilangan kesabaran. Desakan agar Shin Tae-yong diganti mulai menggema setelah beberapa hasil mengecewakan yang dialami timnas Indonesia. Para supporter, yang sebelumnya mendukung penuh Shin, mulai mempertanyakan kemampuan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Media sosial menjadi tempat utama bagi para pendukung untuk menyuarakan kritik mereka. Tagar dan kampanye daring sering muncul, menyerukan perubahan di tubuh timnas, termasuk pergantian pelatih. Sebagian besar kritik supporter berfokus pada hasil pertandingan yang tidak konsisten, terutama di turnamen besar. Mereka merasa bahwa harapan yang dibangun sejak awal kedatangan Shin tidak terrealisasi. Selain itu, beberapa kebijakan Shin, seperti pemilihan pemain dan gaya bermain yang dianggap tidak efektif, juga menjadi sorotan tajam dari penggemar. Ketidakpuasan ini semakin memuncak setelah kekalahan di turnamen penting seperti SEA Games dan kualifikasi Piala Dunia. Namun, ada juga kelompok supporter yang tetap mendukung Shin. Mereka berpendapat bahwa pelatih sekelas Shin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun tim yang kompetitif, terutama dengan tantangan besar yang dihadapi sepak bola Indonesia. Meski begitu, tekanan dari mayoritas supporter akhirnya menjadi salah satu faktor yang mempercepat keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin. Ketidakpuasan PSSI terhadap Shin Tae-yong sebenarnya sudah terlihat sejak pertengahan masa kontraknya. Salah satu indikasinya adalah komentar-komentar dari petinggi PSSI yang mulai menyiratkan kritik terhadap metode kerja Shin. Dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan pentingnya hasil konkret dalam waktu dekat, sebuah pernyataan yang dianggap sebagai tekanan langsung kepada Shin. Ketidakpuasan semakin terlihat ketika PSSI mulai mengatur pertemuan evaluasi yang lebih sering dengan tim pelatih. Laporan media mengungkapkan bahwa PSSI merasa Shin terlalu fokus pada pembangunan jangka panjang tanpa memberikan hasil instan yang mereka harapkan. Selain itu, komunikasi antara Shin dan beberapa pejabat PSSI juga disebut-sebut kurang harmonis, yang memengaruhi suasana kerja di dalam organisasi. Salah satu momen krusial adalah ketika PSSI dikabarkan mulai mencari opsi pelatih baru jauh sebelum kontrak Shin berakhir. Hal ini menjadi tanda bahwa kepercayaan terhadap Shin mulai goyah. Meskipun Shin tetap menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kontraknya, ketegangan yang terus meningkat akhirnya membuat keputusan pemecatan menjadi tidak terhindarkan. Pertemuan internal PSSI untuk membahas masa depan Shin Tae-yong berlangsung beberapa kali sebelum keputusan akhir diumumkan. Dalam pertemuan tersebut, beberapa petinggi PSSI menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kinerja Shin, terutama dalam hal hasil pertandingan yang tidak memuaskan. Mereka juga membahas laporan keuangan dan investasi besar yang telah diberikan kepada program pelatihan timnas di bawah Shin. Rapat tersebut berlangsung cukup intens, dengan adanya perbedaan pendapat di antara para pengurus. Beberapa pihak masih percaya bahwa Shin membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan perubahan signifikan, sementara yang lain merasa bahwa hasil instan lebih penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pada akhirnya, suara mayoritas setuju untuk mengakhiri kontrak Shin lebih awal demi menyelamatkan citra PSSI dan timnas. Keputusan ini kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada rapat terakhir yang diadakan pada awal Januari tahun 2025. Setelah mencapai kesepakatan, PSSI mempersiapkan pengumuman resmi kepada publik dengan harapan dapat meredam kontroversi yang mungkin terjadi. Shin sendiri tidak dilibatkan dalam pertemuan ini, yang menandakan hubungan antara dirinya dan PSSI telah mencapai titik akhir. Pada tanggal 6 Januari tahun 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di kantor pusat PSSI.
Dalam pernyataannya, Erik menekankan bahwa keputusan ini diambil demi kebaikan sepak bola nasional dan hasil evaluasi kinerja Shin selama beberapa tahun terakhir. Erik menyebutkan bahwa meskipun Shin telah memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi timnas, hasil di lapangan belum sesuai dengan ekspektasi. Ia juga mengapresiasi dedikasi Shin dalam membangun tim yang kompetitif, tetapi menekankan bahwa PSSI membutuhkan perubahan demi mencapai target jangka pendek yang lebih nyata. Keputusan ini disebut telah melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak terkait. Pengumuman ini memicu berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mendukung keputusan PSSI, tetapi tidak sedikit yang menganggap pemecatan ini terlalu cepat dan tidak adil bagi Shin. Dalam wawancaranya dengan media, Shin belum memberikan tanggapan resmi, tetapi ia disebut merasa kecewa dengan keputusan mendadak tersebut. Pemecatan Shin Tae-yong memicu reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Sebagian besar supporter merasa lega karena berharap pergantian pelatih dapat membawa perubahan positif bagi timnas. Namun, ada juga kelompok supporter yang merasa keputusan ini terlalu terburu-buru. Mereka berargumen bahwa Shin membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia yang telah lama tertinggal. Media sosial menjadi arena utama bagi para penggemar untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tagar dukungan untuk Shin dan kritik terhadap PSSI menjadi trending topik di berbagai platform. Beberapa mantan pemain timnas juga ikut memberikan pandangan mereka, dengan sebagian besar mengapresiasi dedikasi Shin selama menjabat. Namun, tidak sedikit yang menyatakan bahwa PSSI perlu menunjukkan visi yang lebih jelas ke depan. Di sisi lain, media internasional juga menyoroti pemecatan ini, mengingat nama besar Shin Tae-yong di dunia sepak bola. Banyak yang mempertanyakan apakah PSSI telah memberikan cukup dukungan kepada Shin atau justru terlalu fokus pada hasil jangka pendek. Reaksi publik ini menunjukkan betapa pentingnya peran Shin selama memimpin timnas, terlepas dari hasil akhir yang diraih. Setelah pengumuman resmi pemecatannya, Shin Tae-yong akhirnya memberikan tanggapannya melalui konferensi pers. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan rasa kecewa atas keputusan PSSI, tetapi tetap menghormati langkah yang diambil federasi. Shin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain, staf, dan supporter yang telah mendukungnya selama ini. Shin menekankan bahwa ia telah memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan merasa bangga dengan perkembangan beberapa pemain muda yang berhasil bersinar di bawah kepemimpinannya. Namun, ia juga mengakui bahwa perjalanan ini penuh tantangan, termasuk kurangnya dukungan struktural yang memadai untuk membawa timnas ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berharap program yang telah ia rintis dapat dilanjutkan oleh pelatih berikutnya. Pernyataan Shin mendapat tanggapan positif dari para pemain yang menganggapnya sebagai sosok yang inspiratif dan tegas. Beberapa pemain menyatakan rasa terima kasih mereka secara terbuka melalui media sosial. Meski hubungan Shin dengan PSSI berakhir kurang harmonis, ia tetap meninggalkan kesan mendalam di dunia sepak bola Indonesia. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, PSSI segera mengumumkan rencana mereka untuk mencari pelatih baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa fokus utama mereka adalah menemukan pelatih yang mampu membawa hasil konkret dalam waktu singkat. Beberapa nama pelatih lokal dan asing mulai muncul dalam spekulasi media. Selain itu, PSSI juga berkomitmen untuk melanjutkan beberapa program yang telah dirintis oleh Shin, terutama dalam hal pengembangan pemain muda. Mereka menyebutkan bahwa pelatih baru akan diberi arahan untuk tetap memprioritaskan generasi pemain. Namun, target utama tetap pada pencapaian hasil yang lebih baik di turnamen internasional mendatang. PSSI juga berjanji akan meningkatkan kualitas liga domestik dan fasilitas pelatihan sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekosistem sepak bola Indonesia. Meski demikian, publik masih meragukan kemampuan PSSI untuk menjalankan visi ini dengan konsisten. Keputusan dan langkah-langkah ke depan akan menjadi ujian bagi kredibilitas PSSI di mata penggemar. Meskipun perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir lebih cepat dari yang direncanakan, warisannya tetap akan diingat. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah memperkenalkan sistem pelatihan modern dan disiplin yang tinggi kepada para pemain. Metode ini berhasil meningkatkan standar kebugaran fisik dan mental pemain timnas. Shin juga dikenal sebagai pelatih yang berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Banyak pemain muda yang berhasil tampil impresif di bawah bimbingannya,
menciptakan fondasi untuk masa depan timnas. Warisan ini diharapkan dapat diteruskan oleh pelatih-pelatih berikutnya, sehingga Indonesia memiliki generasi pemain yang lebih baik. Namun, warisan Sim juga tidak lepas dari kontroversi. Ketegangan dengan PSSI dan beberapa hasil yang tidak memuaskan menjadi catatan yang akan terus diperdebatkan. Terlepas dari itu, kontribusi Sin dalam mengubah mentalitas dan filosofi permainan timnas Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola nasional. Ia mungkin telah pergi, tetapi pengaruhnya akan tetap terasa dalam perjalanan panjang timnas ke depan.